Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya Tri Ayu Oktasari. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Taif. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya sendiri, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari kali ini. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke kota Taif. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya itu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau agama nenek moyang mereka itu digantikan dengan agama Islam. Halangan serta rintangan tersebut semakin menjadi besar ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan Sayyidah Khadijah dan pamannya. Kesedihan Nabi Muhammad SAW semakin besar ketika para kaum kafir Quraisy itu semakin mengancam, semakin menghina, mencaci, setiap harinya semakin bertambah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif karena beliau memiliki suatu alasan, di mana di Taif itu terdapat beberapa kerabat Nabi Muhammad SAW yang mengambil jabatan penting dalam sistem pemerintahan, sehingga beliau beranggapan apabila beliau hijrah ke kota Taif, maka beliau akan mendapatkan perlindungan dari kerabatnya tersebut. Kota Taif merupakan salah satu kota di Jazirah Arab dengan jarak sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Nah, kota Taif ini dihuni oleh Bani Saqif. Nah, di Bani Saqif itulah terdapat keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh sahabat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian mereka berangkat ke kota Taif. Setibanya di kota Taif, Nabi Muhammad SAW kemudian mencari saudaranya dan mengutarakan niatnya ke Taif, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi dan mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam. Namun niat baik Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan, mendapat pertentangan dari mereka. Bahkan mereka juga menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, berkata-kata kasar kepada Nabi Muhammad, kepada Zaid bin Harisah. Bahkan mereka juga memerintahkan kepada anak-anak kecil mereka, kemudian budak-budak mereka untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Mereka akhirnya mengusir Nabi Muhammad. Mereka menyuruh Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah untuk meninggalkan kota Taif. Dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif ini, kita semua dapat mengambil suatu pelajaran yang begitu luar biasa bagi kita, yaitu ketabahan. Bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah ketika mereka berhijrah ke kota Taif. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman, pertentangan dari pemimpin serta masyarakat Taif. Nabi Muhammad yang dilempari batu, kemudian kakinya yang berdarah, sedangkan Zaid bin Harisah yang kepalanya harus berdarah karena dilempari oleh batu. Mereka tetap tegar, mereka tetap tabah. Setelah perjalanan pulang dari Taif, tepatnya di tengah perjalanan,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di sebuah kebun kurma milik Utbah bin Robi'ah dan Sayyibah bin Robi'ah. Di tempat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perlakuan yang sama. Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah juga dicaci maki oleh mereka berdua. Kemudian karena merasa kasihan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu kondisinya penuh dengan luka, kemudian Zaid bin Harisah juga luka karena tadinya akan dilempari oleh masyarakat Taif. Kemudian mengirimkan budaknya yaitu bernama Adas untuk mengirimkan satu piring kurma. Kemudian ketika Adas mengirimkan kurma itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum memakannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan doa. Lalu Adas ini tertarik mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah sebelum makan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adas, siapakah engkau dan memeluk agama apakah engkau? Kemudian Adas menjawab bahwa ia memeluk agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Yunus. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Adas bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi, begitu pula dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan tentang Nabi Yunus. Dalam peristiwa tersebut, kemudian Adas menyatakan keislamannya dan masuk Islam berkat ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kejadian tersebut kepada Allah. Kemudian di tengah perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah boleh sekiranya aku menghukum mereka, yaitu masyarakat Taif? Namun dengan ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu, maka luruskanlah ya Allah. Dengan ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya Nabi Muhammad dilukai, kemudian dicaci maki, dihina, bahkan dimusuhi, dikata-katai kasar, namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan hal yang sama. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membalas dengan hal yang lebih baik, yaitu dengan mendoakan mereka. Nabi Muhammad yakin bahwa mereka melakukan hal itu kepada Nabi Muhammad karena mereka belum mengetahui, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar masyarakat Taif diberi pengetahuan, agar masyarakat Taif itu mengerti. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam berdakwah, Nabi itu memiliki ketabahan yang begitu luar biasa. Banyak hal yang membuat orang-orang masuk Islam itu karena ketabahan Nabi Muhammad. Misalnya karena ketabahan Nabi ketika berhijrah ke Taif, kemudian ada juga beberapa cerita yang menceritakan tentang ketabahan Nabi Muhammad, misalnya karena dalam versi lain itu ada yang menceritakan tentang seorang pengemis buta yang setiap hari diasuh oleh Nabi, kemudian dirawat Nabi, sampai bahkan beliau dicaci maki oleh pengemis itu. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya. Namun dengan akhlak yang begitu terpuji, dengan ketabahan, dengan sopan santun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu meluluhkan hati pengemis tersebut hingga masuk Islam tanpa adanya suatu kekerasan. Jadi penting dalam
hal ini ketika seorang mau berdakwah itu harus menerapkan ketabahan. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan tegar, kemudian tabah, tidak putus asa, selalu mendoakan kaumnya. Semoga dari cerita yang singkat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketabahan itu diperlukan dalam melakukan suatu apapun, baik itu berdakwah ataupun menghadapi ujian. Ingat bahwa Nabi saja tabah. Ingat, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita dan khususnya buat saya sendiri. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.